Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rian Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang kalau misalkan kalian itu menonton video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai tujuan cerita fabel. Nah, seperti itu. Oke ya, untuk pembahasan yang sekarang yaitu mengenai ciri-ciri dari cerita fabel ya, ataupun ciri-ciri cerita fabel sama saja seperti itu. Oke, jadi untuk yang pertama, ciri yang pertama itu pada cerita fabel ya, pada cerita fabel itu penggunaan latar ataupun tempatnya itu penggunaannya itu menggunakan ataupun penggunanya itu gunung ya, terus pesawahan, terus kolam, terus sungai, terus perkebunan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya, ciri dari cerita fabel itu pada cerita fabel ya, pada cerita fabel itu peran tokoh utamanya itu ya binatang. Nah, seperti itu. Misalkan contohnya pada cerita si kancil yang cerdik. Jadi tokoh utamanya itu adalah kancil. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya pada cerita fabel ya, watak atau sifat binatangnya itu mempunyai watak ataupun sifat layaknya seperti manusia. Jadi ada yang baik, disebut juga tokoh protagonis, ada yang jahat, disebut juga tokoh antagonis, ada juga yang tokoh netral ataupun sebagai penengah ya, baik kepada yang jahat, baik juga kepada yang baik. Jadi disebut juga dengan tokoh tritagonis. Terus ada juga mempunyai sifat yang misalkan sifat ataupun watak yang ini ya rajin, terus yang rajin, yang pintar, pokoknya mempunyai sifat ataupun watak layaknya seperti manusia. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya yaitu pada cerita fabel itu ya, tokoh binatangnya itu bisa berbicara layaknya seperti manusia. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang seterusnya pada cerita fabel ya terdapat konflik ataupun pertentangan ya, untuk ataupun agar menambah cita rasa ataupun kesan agar tidak flat ataupun monoton ya pada ceritanya tersebut. Nah, untuk yang seterusnya yaitu pada cerita fabel itu, ciri yang seterusnya ya, pada cerita fabel itu terdapat pesan ataupun amanat ya yang disampaikan oleh si penulis pada ceritanya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi pesan itu ya ada yang disampaikan secara tertulis pada cerita fabel tersebut ya, ada juga yang secara tidak tertulis ataupun pesan tersirat ya. Jadi pesan itu ada yang secara tertulis, ada juga yang secara tersirat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan pesan yang secara tertulis itu dituliskan langsung ya di dalam ceritanya tersebut, biasanya itu dari segi penulisannya itu di akhir cerita ya, setelah penulisannya itu berakhir. Nah, seperti itu. Setelah ceritanya itu berakhir, nah, baru di situ terdapat pesan ataupun amanat ya, biasanya itu seperti itu, penulisannya di akhir cerita setelah cerita itu berakhir. Nah, untuk yang seterusnya, kalau yang disebut dengan pesan tersirat biasanya tidak dituliskan secara langsung ya di dalam ceritanya tersebut ya, cerita fabel tersebut. Nah, ceritanya tersebut ya ataupun cerita fabel tersebut itu tidak dituliskan secara langsung ya, yang disebut dengan pesan tersirat itu. Namun kita itu kalau ingin tahu pesan atau amanatnya itu, kita itu harus membaca terlebih dahulu secara keseluruhan dari awal sampai akhir cerita, kita pahami dulu, baru kita itu bisa menyimpulkan pesan atau amanatnya dari isi ataupun kandungan ceritanya tersebut ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke ya,
Terima kasih telah menonton channel saya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share channel saya ini, dan jangan lupa subscribe channel saya ini untuk mendukung ataupun memotivasi saya dalam membuat konten-konten pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada kesempatan kali ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 SMP. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.